tadi dengan tim Satuan Reserse Narkoba di bawah pimpinan langsung Kasatnya AKBP Hermanto berhasil menangkap 2 tersangka. Tersangka yang pertama berinisial RR. Kemudian tersangka yang kedua berinisial S. Gara-gara sabu, kini pedangdut Ridho Roma harus rela mendekam dalam tahanan. Setelah Sabtu 25 Maret 2017 dini hari sekitar pukul 4 waktu Indonesia Barat, Satuan Reserse Narkoba Jakarta Barat menemukan sejumlah barang bukti berupa 1 paket narkoba jenis sabu, 1 set alat hisap atau bong di sebuah kamar hotel kawasan Tanjung Duren, Jakarta Barat. Tak sendirian, ternyata ada tersangka lain berinisial S yang diketahui merupakan teman Ridho Roma pun ikut diringkus. RR saat ditangkap, dia pada saat itu ada di areal. Menurut indikasi mungkin yang bersangkutan akan menuju ke mobil, sehingga langsung dilakukan penegakan hukum oleh unit Satuan Res Narkoba Polres Metro Jakarta Barat, dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti. Mereka ditangkap sebelumnya sudah juga melakukan serangkaian kegiatan tindak pidana narkotika di wilayah Jakarta Pusat di salah satu apartemen. Sebelum penangkapan dan terungkapnya bukti-bukti, putra bungsu dari Raja Dangdut Rhoma Irama ini rupanya sudah sejak lama jadi incaran pihak kepolisian. Sejumlah pemeriksaan pun telah dilakukan, salah satunya tes urin yang menyatakan Ridho Roma positif menggunakan sabu-sabu. Ya, kita ikutin kurang lebih 2 pekan lah ya. 2 pekan. Kemudian kita lakukan penyelidikan yang intensif. Sudah. Ya, ini merupakan SOP kita. Jadi ketika kita menangkap tersangka, itu sudah include harus diperiksa urin. Dan berdasarkan hasil periksa urin, positif. Oh gitu. Jadi, terima kasih pertanyaannya. Jadi berdasarkan hasil penyelidikan, kedua tersangka ini adalah merupakan pengguna sementara. Karena ini kan kita masih berproses. Nama besar Ridho Roma tentu tak bisa lepas dari darah seni yang mengalir dari ayahnya Rhoma Irama. Sejak kecil, Ridho akrab dengan irama-irama dangdut yang menenangkan. Namanya pun mulai melejit saat ia membentuk grup band beraliran pop dangdut yang diberi nama Sonic 2, yang rilis tahun 2009 lewat single hitsnya Dawai Asmara. Tenggelam di dalam bahagia, Dawai Asmara bergetar syahdu mengalunkan. Seketika namanya pun mulai disejajarkan dengan pedangdut tenar lainnya. Terlebih pria kelahiran 14 Januari 1989 ini tak hanya punya tampang rupawan, cengkok dangdutnya pun mampu membuat banyak gadis memujanya. Sejak tahun 2007 hingga tahun 2012, Ridho mencatatkan prestasinya dengan menghasilkan 6 karya musik serta soundtrack di sejumlah film. Pria berewokan ini pun sempat membintangi sejumlah film, diantaranya Dawai 2 Asmara, juga Sajadah Ka'bah, serta sempat bermain dalam sinetron Malaikat Kecil dari India. Soal bermusik, Ridho pun tak mau kalah dari sang ayah Rhoma Irama. Tekadnya itu dibuktikan lewat prestasi gemilangnya saat berhasil menyabet 3 piala penghargaan di ajang AMI Awards ke-15 tahun 2012 untuk kategori lagu dangdut terbaik, produser musik dangdut terbaik, serta kategori duo grup dangdut terbaik untuk lagu Haruskah Berakhir. Prestasi serupa pun terulang di tahun 2013 lalu, meski ia hanya menyabet 2 penghargaan dangdut di ajang AMI Award. Sebelum penangkapan atas kasus narkoba, Ridho masih sempat menelurkan album terbarunya dengan meluncurkan single Mengapa karya orisinil miliknya. Hasil remake lagu yang pernah dipopulerkan sang Raja Dangdut Rhoma Irama. Setelah saling meminta, kukira jadi bahagia. Ternyata indahnya cinta berubah jadi derita. Apakah
Dalam kesehariannya, Ridho pun jauh dari gosip-gosip miring yang lekat dengan dunia keartisan. Dalam kehidupan agamanya, Ridho pun punya bekal rohani yang kuat dari sang ayah dan keluarga tercinta. Dan dikenal sebagai sosok pedangdut yang sopan dalam bertutur maupun berperilaku. Tak jarang, ia pun sering kali dimintai pendapat terkait hal-hal pengalaman religi yang menginspirasi. Namun sayang, kini nama besarnya harus tercoreng akibat kesalahannya sendiri, terbelenggu dalam lingkaran kelam narkoba. Kini ia pun harus menerima ganjaran atas perbuatannya di mata hukum. yang tak punya. Pasti ini semua juga akan kaget sekali ya begitu mendengar Ridho Roma ketangkap karena narkoba gitu. Karena kita tahu banget selama ini Ridho Roma itu memang sosok yang sangat soleh, sangat baik. Terus juga lekat dengan keagamaan gitu ya. Betul, apalagi dia merupakan putra dari seorang Rhoma Irama. Pemirsa ya, pasti ini juga mengejutkan Anda. Dan menurut sang ayah, Rhoma Irama juga tidak mengetahui bahwa Ridho Roma ini sudah menggunakan narkoba semenjak 2 tahun yang lalu. Nah ini pasti mungkin ada sesuatu sehingga Ridho Roma ini menggunakan. Mungkin ada mau curhat gitu? Ya, kenapa curhat? Jadi aku yang curhat ya, bukan teman aku juga sebenarnya. Enggak ya? Enggak. Aku pikir ada curhat sama kamu gitu. Selama ini kenapa akhirnya bisa terjerat dalam narkoba? Enggak, saya nggak kenal Bu ya. nggak kenal, Tapi ya. baik pemirsa, kita doakan semoga kasus ini juga menemui titik terangnya dan juga menjadi pembelajaran untuk kita semua. Betul. Dan yang pasti semoga tidak ada lagi selebriti tanah air yang terkait kasus narkoba. Ingat, jangan pernah pakai narkoba, lebih baik pakai perasaan. Perasaan juga hati-hati kalau dikasih yang salah, kita lebih dalam lagi itu. Pokoknya yang pasti adalah say no to drugs. Betul sekali pemirsa ya. Mendingan say yes dengan berita yang berikut ini. Berikut ini pemirsa, ada duo penyanyi dangdut. Mereka tidak pernah pakai narkoba, tapi kalau goyang asik banget Ini ya. ngomongin siapa sih? Ada duo perempuan penyanyi dangdut, pokoknya mereka gede banget. Au. Duo serigala.